juga klien kami merasa teraniaya dan terjolimi, bahkan sudah teraniaya dijolimi lagi dengan fitnah-fitnahan yang dilontarkan oleh saudara tadi Deok yang ya, pokoknya itulah yang akan kita lakukan. Saudara itu pengacaranya Dr. Andreas. jadi tim dari kuasa hukum Reza Gladys ya. Ya, tim dari. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menegaskan bahwa kami akan melakukan upaya hukum ya, upaya hukum persuasif dan preventif agar peristiwa hukum ini benar-benar terang benderang. Karena diawali dengan diskusi yang terjadi di TV One, lalu kami dari tim kami atau klien kami ini mendapatkan serangan yang tiba-tiba saja pada saat beliau menjalankan tugasnya sebagai advokat, ya, mendampingi tim-tim advokat. Kita tahu di dalam pasal-pasal KUHP ada yang namanya pasal 212 KUHP. Ya, penganiayaan terhadap aparat yang sedang bertugas. Karena kita masuk dalam caturwangsa 4 pilar penegak hukum, maka kami menerapkan pasal 212 KUHP itu pasal 351 yang mengarah kepada 170 KUHP secara bersama-sama. Makanya laporan kemarin sudah diterapkan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan laporan Pro Justice. Nomor laporannya ada di beliau. Tetapi setelah laporan itu, dilalahnya anggota kami atau klien kami ini difitnah lagi dengan kalimat ujaran kebencian, bahkan fitnahan atau hinaan dengan kalimat nenek. Sementara klien kami ini umurnya masih muda, masih belum punya cucu, dan anak yang paling tuanya pun baru 15 tahun. Cantik lagi ya, dibilang nenek gitu kan. Nah, ini satu penghinaan di media sosial, dan saya berikan somasi secara lisan kepada saudara yang berbicara ya kepada media tersebut agar segera meminta maaf secara terbuka melalui media sosial atau media mainstream ya lainnya, agar benar-benar terlihat itikat baiknya ya, demi menjaga kehormatan daripada klien kami ini, saudara Debbie Kumalasari. Nah, agar kami juga bisa mengurai satu persatu permasalahan, karena ada beberapa pasal juga yang akan kami terapkan dalam peristiwa hukum ini. Di antaranya yang akan kami laporkan berikutnya adalah beberapa orang ya terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dan junto pasal 318 KUHP tentang prasangka palsu. Ini akan kami laporkan. Kenapa? Karena saudari Debbie Kumalasari yang sudah teraniaya dan sudah luka berat kemarin, sudah jelas-jelas videonya dalam proses visum et repertum di dalam rumah sakit yang kemarin menangani perkara tersebut. Nah, itu sudah jelas lukanya, videonya gamblang dan kesakitan seperti apa. Klien kami ini itu luka baru, dianggapnya luka lama dan dibuat-buat. Nah, fitnah ini juga yang muncul akhirnya pada peristiwa hukum ini yang akan mengakar kepada delik aduan absolut. Makanya saya meminta kepada rekan kita di seberang sana ya, agar segera meminta maaf. Saya belum menjelaskan secara signifikan ya. Yang jelas rekan-rekan kita ini telah melakukan laporan yang sama dengan dugaan penganiayaan ya secara bersama-sama, dugaan pelanggaran pasal 351 KUHP junto pasal 170 KUHP. Ini merupakan satu fitnah yang bukannya dengan itikat baik mereka meminta maaf, malah mereka ingin menjolimi klien kami dan bahkan ingin memenjarakan klien kami dengan rekannya, saudara Sunan Kalijaga. Nah, ini suatu perbuatan yang sangat tercela sekali bagi profesi advokat ya, dan sangat melanggar pasal 3 dan 4 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kami meminta kepada rekan-rekan kita di seberang sana yang belum saya sebutkan namanya, segeralah meminta maaf, karena kami masih membuka ruang untuk mengejawantakan itikat baik kalian. Jangan sampai kalian nanti bermasalah dengan hukum, akhirnya kalian rugi sendiri. Kamu itu siapa gitu? Dia bilang saya cuma tamu aja. Kamu diundang nggak? Dia ngakunya kan tidak diundang. Akhirnya ketika di mobil kan ternyata Dokter Samira telepon Sunan. Oh Sunan, itu kan pengacaranya dari Dokter Andreas. Dimana kan itu juga berseberangan gitu dengan Dokter Samira gitu kan.
Jadi memang di sini kan mensreanya kelihatan. Karena sepertinya dugaan kita kan memang sudah ada niat. Betul, itu yang pertama. Dan dia juga sudah minta maaf atas ketidaksengajaan itu. Tapi kok tiba-tiba dia bikin laporan, kalau memang dia terluka kan harusnya cepet ya, detik itu juga. Seperti saya dan Sunan kan, saya jelas-jelas berdarah itu 2 jam lebih loh. Itu kalau bukan saya orang yang kuat, udah pasti, udah mungkin pingsan atau minimal nangis gitu. Tapi karena saya merasa saya advokat, nggak mungkin saya nangis di depan media kan. Itu saya sampai tahan, kuku saya tuh sakitnya luar biasa. Dan sangat saya sayangkan ketika dia bikin laporan, kok bisa-bisanya bukannya dia merasa, apalagi kita sama-sama advokat ya, seharusnya ada empati gitu. Ini kok malah menghina saya lagi gitu. Oh iya, ini nenek Berbi Kumalasari, maksudnya apa gitu. Saya ini lebih senior daripada dia gitu, dan kami semua tidak pernah ada kenal dia gitu kan. Gitu. Kok tiba-tiba berani seorang Hotman Paris aja tidak pernah loh berani menghina saya gitu. Itu seorang Bang Hotman yang udah jelas senior gitu, dan kita semua saling menghormati. Kok ini dia yang masih junior main menghina saya? Kalau dia nggak bisa punya mata, nggak usah pakai mata gitu. Kok malah body shaming di hadapan semua media, bahkan dia membuat laporan palsu ya kan. Dan dia juga bilang, yang membuat saya tersinggung, dia bilang, oh itu kan nenek Berbi Kumalasari itu jempolnya juga kan sudah terkelupas dari sebelumnya. Dia harus membuktikan apakah jempol saya sudah terkelupas dari sebelumnya. Berarti kalau jempol saya sudah terkelupas dari sebelumnya, itu darah apa? Ya kan, pada saat saya terinjak dengan adanya kericuan itu darah siapa? Apakah kuku saya kuku palsu, saya pakai darah ayam gitu? Nggak mungkin dong, CCTV semua ada. Itu kan jelas-jelas, visum aja, saya sampai kehilangan kuku saya loh. Udah jelas, dan itu juga didampingi penyidik di Rumah Sakit Pertamina. Saya sama Sunan sampai jam 4 pagi, termasuk saya juga diinfus, dan sampai detik ini saya kehilangan pekerjaan. Kemarin saya dapat callingan dari salah satu stasiun TV. Itu kita sudah lampirkan untuk menjadi bukti-bukti kerugian saya. Akhirnya saya nggak jadi, di cancel. Oleh karena kaki saya terluka. Itu kan kerugian saya yang saya derita, saya alami. Jadi dia juga harus mengganti rugi, kerugian saya, jangan sembarangan bicara aja. Buat apa saya mau drama-drama? Ini urusan hukum, Anda kan advokat, saya advokat. Jangan sembarangan menghina satu profesi loh. Kalau kita mau menghina dia, wah banyak banget celahnya. Tapi mulut saya tidak pernah begitu. Karena kita diajarkan saling menghormati, punya kode etik antar sesama advokat. Ya, apalagi kita advokat yang ngetop aja nggak pernah kita mau berani menghina orang. Nah, lu siapa kok bisa menghina gue? Playing victim, ya kan, lo bilang Sunan nggak mukul, ya kan, seperti orang jadi kayak perempuan gitu. Jadi perempuan aja kalau memang tidak gentle. Saya yang perempuan aja gentle kok, sampai lagi nangis-nangis semua darah berceceran di studio saya masih tahan loh. Padahal itu sakitnya luar biasa, dan akhirnya hasil visum dari dokter menyebutkan bahwa detik itu juga jari kuku saya itu, kukunya itu harus dicabut. Kalian bisa ngerasain dong bagaimana darah saya udah ngocor 2 jam lebih, sampai kita harus bikin LP dulu di Polres Jakarta Selatan, dan saya harus detik itu juga kuku saya full dicabut semuanya. Itu saya sampai mules ke kamar mandi, saya sampai diare kemarin karena saya ngebayang, oh my god, ini sih sakitnya luar biasa. Dan itu kesakitan saya sampai saat ini, surat izin dokter ada, saya 2 hari tidak beraktivitas, ya kan, baru hari ini. Akhirnya pekerjaan saya kemarin, saya harusnya jadi bintang tamu di salah satu stasiun TV juga jadi hilang. Dan enak aja dia menghina-hina saya dibilang nenek, jempol saya terkelupas. Maka dari itu, saya dan rekan pengacara, kita akan meminta itikat baik dia untuk meminta maaf, kita akan mengirimkan somasi.